Alea Prameswari. Alea Prameswari, seorang gadis berusia 20 tahun yang menjadi yatim piatu saat masih sangat belia. Sepeninggalan orang tuanya, ia dirawat oleh paman dan bibi yang selalu merasa terbebani dengan kehadirannya. Sejak lama dia sudah merencanakan bagaimana ia akan menjalani hidup setelah menyelesaikan pendidikan dan mendapat pekerjaan yang layak. Dengan segera ia akan pergi dari rumah paman dan bibi ketika telah melunasi semua hutang-hutang yang selalu diungkit oleh mereka. Hutang karena telah menampung Alea di rumah mereka dan memberinya makan. Padahal warisan peninggalan orang tua Alea yang tidaklah sedikit, dikuasai sepenuhnya oleh paman dan bibi. Tapi suatu kejadian yang entah bagaimana, merenggut semua mimpi yang sudah ia bangun sejak kecil. Mimpi yang sebentar lagi seharusnya akan terwujud. Suatu malam gadis itu terbangun di sebuah kamar hotel dengan seorang pria yang melingkarkan tangan di tubuhnya. Belum sadar sepenuhnya, serombongan orang menerobos masuk ke dalam kamar, menyaksikan keduanya berpelukan hanya dengan selembar selimut membalut mereka. Kejadian itu memaksa ia untuk menikah dengan pria asing tersebut. Paman dan bibi Alea sedikit pun tidak peduli dengan pembelaannya, bahwa semua itu bisa terjadi karena ia telah dijebak. Mereka bahkan turut ambil bagian memaksa ia menikahi pria dari keluarga kaya raya tersebut. Kau tahu siapa keluarga laki-laki itu? Mereka adalah keluarga yang memiliki kerajaan bisnis di negara ini. Kau akan bisa membayar semua hutang-hutangmu pada kami jika menikah dengannya. Suara paman menggelegar di telinganya kala itu. Merasuk hingga ke relung hati dan membuat bulir bening tak mampu ia tahan menderas di kedua pipinya. Kesengsaraan merayapi hidup Alea setelah itu. Tak hanya keluarga besar sang suami yang mencemooh dan menuduhnya telah menjebak anggota keluarga mereka, tapi sang suami bahkan memperlakukan Alea dengan lebih buruk. Rafka Mahendra Dinata. Rafka Mahendra Dinata, cucu kedua dari keluarga Dinata tersebut biasa menjalani harinya dengan sukacita. Sejak kecil ia dihujani dengan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Orang tua yang selalu menanamkan nilai-nilai kebaikan dan moral kepada Rafka. Mengajarkan ia untuk memiliki rasa tanggung jawab serta menjaga kehormatan keluarga. Namun naas, entah bagaimana dia bisa berakhir dengan seorang gadis tak dikenalnya berada dalam satu kamar hotel. Tak cukup sampai di situ, keluarga dan tunangannya memergoki ia dalam kondisi yang menjijikkan dan membuat malu kedua orang tua yang dicintainya. Setelah kejadian itu, kedua orang tuanya memutuskan akan tetap melaksanakan pernikahan Rafka yang sudah dipersiapkan. Akan tetapi, yang menjadi pengantin wanita bukanlah tunangannya melainkan gadis yang telah menghancurkan hidupnya. Sementara di hari yang sama sang tunangan bersanding dengan kakaknya sendiri. Jangan harap aku akan menceraikanmu dengan mudah. Aku akan membuatmu merasakan penderitaan yang teramat sangat karena menjeratku dalam pernikahan brengsek ini. Kemarahan berkelabat di sorot mata Rafka, menghujam tepat ke manik mata gadis berparas ayu yang meringkuk ketakutan di atas ranjang pengantinnya. Bagaimana selanjutnya kisah Rafka dan Alea yang dipersatukan oleh takdir dengan cara yang tidak biasa? Akankah Alea bisa keluar dari jeratan takdir yang tidak berpihak kepadanya? Ataukah dengan ketulusannya, Alea justru menjerat suaminya hingga mampu merubah sikap Rafka dan mau menerima gadis itu sebagai istri yang dicintainya? Ketukan jemari di atas meja tak henti dilakukan Alea demi mengusir bosan dan gugup yang menyergapnya bersamaan. Gadis cantik dengan wajah oriental itu duduk sendiri di pojokan sebuah kafe di seputaran Jakarta Selatan. Untuk kesekian kalinya ia melirik jam yang melingkar di tangan kanannya.
Sudah lewat dari setengah jam dari janji temu dengan teman lama yang tiba-tiba menghubunginya 2 hari lalu. Wajah dengan lesung pipit yang menghiasi kedua pipinya itu, terlihat semakin gelisah berada di tempatnya. Hampir saja dia beranjak dari posisinya saat ini, kalau saja ia tidak tergiur dengan tawaran temannya. Hanya saja, kalau dia pulang ke rumah terlambat sedikit saja, bisa-bisa bibinya akan kembali memarahinya. Tapi ini kesempatanku, tidak mudah mendapat pekerjaan pada masa sekarang. Apalagi aku belum mendapatkan ijazah, gumam Alia masih dalam kegamangan. Gadis berusia 20 tahun itu baru saja menyelesaikan kuliahnya. Namun, ia baru akan mendapatkan ijazah 3 bulan lagi. Akan sulit baginya bisa cepat mendapat pekerjaan sebelum memperoleh ijazah dari kampusnya. Alia adalah gadis cerdas dengan wawasan luas, tapi memiliki kepercayaan diri yang rendah. Ia seringkali merasa tidak layak dalam banyak hal. Karena itu, saat Yuri menghubunginya menawarkan sebuah pekerjaan, langsung saja ia sambar. Ia merasa itu adalah peluang bagus yang tidak boleh dilepaskan begitu saja, daripada harus bersaing dengan ribuan pelamar kerja lainnya yang bisa saja memiliki kualifikasi jauh di atasnya. "Hai Al," suara gadis menyapa Alia. "Maaf ya gue telat," ucap Yuri sembari menarik kursi di depan Alia. Wajahnya menyiratkan permintaan maaf yang tulus. Merasa bersalah karena datang tidak tepat waktu. "It's okay. Jalanan macet ya?" tanya Alia berbasa-basi. Dia meneliti penampilan temannya itu. Sudah lama mereka tidak bertemu. Sudah banyak sekali perubahan pada penampilan Yuri. Terakhir kali mereka bertemu saat acara kelulusan SMU. Setelah itu tidak pernah ada kesempatan bertemu teman lamanya kecuali yang memang satu kampus dengannya. Alia tidak pernah menghadiri reunian yang beberapa kali diadakan oleh teman-temannya. "Enggak kok, cuma tadi ada kuis dadakan. Jadi ya gue telat deh." "Lu udah lama sampai?" "Setengah jam lah," jawab Alia jujur. "Duh, sekali lagi maaf ya udah ngebuat lu nunggu. Sebagai permintaan maaf, kali ini gue yang traktir." "Oke," ucap Yuri sembari menyatukan jempol dengan jari telunjuknya membentuk huruf O tepat di depan wajah Alia. "Iya udah gak apa-apa kok. Santai aja. Oh ya tapi gue gak bisa lama ya. Tahu sendiri kan bibi suka marah kalau gue pulang telat," ucap Alia melayangkan senyum kepada Yuri. "Iya gimana dong? Soalnya abis ini gue mau ajak lu ketemu temen gue yang nawarin kerjaan. Dia lagi cari orang buat jadi asisten make-up artis. Dia mau ketemu lu langsung Al," ucap Yuri bingung. Dia tahu sekali bagaimana galaknya bibi Alia, tapi bagaimanapun caranya dia harus berhasil membawa Alia untuk bertemu temannya. "Bayarannya lumayan gede loh Al. Lu cuma jadi asisten dia buat 1 minggu, tapi dapat gaji full 1 bulan. Nah kalau dia puas sama kerjaan lu, dia akan angkat lu jadi asisten tetap," tambah Yuri mencoba meyakinkan gadis berkulit putih bersih di hadapannya. "Gimana ya Ri? Gue kan lulusan manajemen bisnis. Gue pengennya kerja sesuai dengan jurusan yang gue ambil," nada bicara Alia terdengar ragu. "Lu tahu sendiri kan paman gue cuma mau nyekolahin gue sampai SMU doang. Makanya dulu gue sering ambil job ngerias buat nabung untuk kuliah gue. Alhamdulillah gue bisa cepat nyelesain kuliah. Makanya sekarang gue pengennya kerja di perusahaan," ujar Alia masih dengan nada ragu. Dia memang masih sering menjadi freelancer make-up artis, tapi dengan gelar sarjana yang diperolehnya sekarang, gadis itu berharap bisa secepatnya bekerja kantoran dan menjadi wanita karir. "Orang yang mau gue kenalin sama lu itu, suaminya juga punya perusahaan retail yang bergerak di bidang fashion.
Kalau lu dapat kesempatan kerja sama dia, siapa tahu lu juga bisa dapat peluang kerja di salah satu toko retail punya dia. Kenalan dia juga para pengusaha. Sekalian memperluas jaringan lu buat entar nyari kerja di perusahaan ternama. Yuri masih mencoba meyakinkan Alea. Yuri memang terkesan mendesak Alea untuk menerima tawarannya. Namun, sejak SMA Yuri sering memberi pekerjaan merias bagi Alea, sehingga ia tidak menaruh curiga kepada temannya itu. Yuri memang berkecimpung di dunia modeling. Oleh karena itu Alea sudah sering kali merias Yuri dan juga teman sesama modelingnya. Hanya saja, kali ini dia berharap Yuri menawarkan pekerjaan di sebuah perusahaan. Tapi kan temannya Yuri juga pengusaha. Ah, siapa tahu aku bisa dapat peluang di sana. Bener kata Yuri, anggap aja buka link untuk aku, ucap Alea dalam hatinya. Tapi kalau sekarang gue gak bisa, Ri. Kenapa, Al? Soalnya temen gue butuh asisten cepet. Dia mau ketemu lu sekarang juga. Sayang lo, Al, kalau lu sampai ngelewatin kesempatan ini. Ya gue harus izin dulu sama bibi gue, Ri. Kalau enggak bibi bisa marah besar. Gue yakin bibi lu gak bakalan marah kalau tahu lu pergi buat kerja. Bibi lu kan mata duitan, ucap Yuri tidak sabar. Dia bahkan tidak menyadari hinaan yang dia lontarkan untuk bibi Alea. Toh dia sudah sering mengatai bibi Alea di depan temannya itu. Iya juga sih, ya udah deh, Ri. Gue mau coba ambil tawaran temen lu. Nah, gitu dong, ucap Yuri menghela nafas lega. Akhirnya dia berhasil meyakinkan Alea untuk bisa membawa gadis itu menemui temannya. Tanpa berbasa-basi lagi, Yuri membayar tagihan kafe dan mengajak Alea segera menemui temannya. Gadis cantik dengan tinggi semampai itu seolah khawatir jika Alea berubah pikiran. Karenanya ia terlihat tergesa-gesa membawa Alea pergi dari kafe. Mengendarai Vios yang usianya sudah belasan tahun, Yuri memecah jalanan ibu kota menuju sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat. Kita mau kemana, Ri? Tanya Alea yang tak dapat menghentikan kegelisahan saat duduk di kursi penumpang. Jantungnya berdegup kencang saat rasa gugup semakin erat memeluknya. Perasaan tak enak menguasai hatinya. Udah pokoknya lu tenang aja, jawaban singkat Yuri justru menambah hatinya semakin merasa tidak nyaman. Tenang Alea, kamu hanya pergi untuk mencari pekerjaan. Semua pasti akan baik-baik saja, Alea mencoba berbicara dengan hati kecilnya. Mengelus degup jantung yang tidak berhenti memainkan simfoni upbeat. Perasaan tak enak terus menggerayangi Alea. Gadis itu semakin gelisah di tempatnya. Ada begitu banyak hal yang memadati isi kepalanya saat ini. Mungkin hal itulah yang membuat irama jantungnya kali ini berdetak tak beraturan, pikir Alea. Gadis itu khawatir memikirkan reaksi bibinya saat ia terlambat sampai di rumah. Selain itu perasaan khawatir tidak diterima sebagai asisten oleh teman Yuri juga turut mendesak jantungnya semakin berdetak cepat. Belum lagi keraguan yang mendera ketika menerima tawaran Yuri, entah apa penyebabnya. Padahal itu tawaran yang cukup bagus, paling tidak sampai ia menerima ijazahnya. Alea bisa mengumpulkan uang dari sekarang untuk membayar paman dan bibi. Mengganti semua biaya untuk makan dan tempat tinggal selama dia menempuh pendidikan semasa kuliah. Karena bibinya selalu berkata bahwa janjinya kepada almarhumah ibunya adalah merawat Alea hingga dia dewasa. Dan tugasnya sudah selesai ketika Alea lulus SMU. Alea memasrahkan semua pada jalan takdir yang harus ia arungi. Sang pemilik kehidupan di atas sana sudah mengatur jalan yang terbaik untuk ia lalui. Begitulah akhirnya Alea berpasrah diri. Melambatkan tempo irama jantung pada keputusan sang Khalik yang sudah dipersiapkan untuknya.
Hal yang selalu membuat Alia lebih tenang, meski menghadapi rintangan hidup yang tidaklah mudah. Bersambung.